Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Roadfit Channel. Dan kali ini gua mau mengkomparasikan dua merek helm yang sama-sama memiliki bahan dasar dari karbon, sama-sama memiliki range harga yang satu kelas. Kemudian dari segi fitur pun semuanya hampir sama, cuman beda di merek aja. Dan kedua helm ini, yang satu LS2 FF323 Evo yang karbon, ini motif dari Hector Barbera. Kemudian yang ini KYT NX Race karbon, motifnya ini Michel Piro. Jadi dua helm ini adalah helm yang satu kelas, kemudian dengan fitur dan harga yang hampir sama juga. Dan kali ini gue mau mengkomparasikan dua merek helm ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia helm. Dan kebetulan kedua helm ini juga kita jual di harga yang agak berbeda, tapi yang satu kondisinya second, yang satu kondisinya baru kayak gitu. Nah, langsung aja kita komparasikan dari kedua helm ini. Jadi yang pertama kita komparasikan bagaimana bentuk shell-nya. Nah, yang pertama di sini NX Race itu dia punya shape yang cukup tidak terlalu bulat di sini, cukup oval. Kemudian dia itu shellnya cukup pas, nggak terlalu gede juga buat tipe badan kayak gua. Dan ini adalah size L ya, yang ini enteng banget. Terus bentuknya itu sangat aerodinamis karena di sini spoilernya cukup lumayan panjang ya di belakang sini. Kemudian dari bentuk lekukannya juga sangat mengalir. Di sini ada bentuk lekukannya, di sini ini kayak melekuk ya, kayak ada tarikan yang lumayan jelas. Kemudian ini bagian atasnya kayak gitu. Nah, sedangkan dari helm LS2 FF323 karbon ini, dia itu punya shape bentuk shellnya itu lumayan oval kayak gini. Jadi dia itu shellnya lumayan memanjang ya. Buat kepala yang oval ini cocok banget nih. Kemudian ini bentuk atasnya. Dan dia punya spoiler yang nggak terlalu panjang di sini. Spoilernya itu lumayan mungil tapi cukup sangat ideal lah untuk bentuk shell yang kayak gini tuh. Ideal banget ya, cakep banget. Terus dari besarnya shell sih, kalau dari kedua helm ini kayaknya sih hampir sama ya. Jadi yang ini size-nya L, yang ini size-nya XL. Tapi yang perlu kalian tahu, size XL di LS2 ini dia itu sangat sempit banget gitu. Jadi buat yang kepalanya M kayak gua itu masih cocok banget nih pakai helm yang size XL di LS2 ini. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli helm LS2, gua sarankan minimal banget itu kalian harus naik satu step. Tapi kalau pengen enak ya bisa 2 step kayak gitu. Jadi misalkan kalian pakai size M, kalian harus naik satu tingkat ke L gitu, atau bisa naik 2 tingkat ke size XL kayak gitu. Nah, dari bentuk shellnya ini keduanya dua-duanya hampir mirip ya. Tapi kalau yang ini tuh kayak gua ngerasa lebih kecil sedikit sih, kayak lebih kecil sedikit. Kemudian lebih compact aja, lebih compact yang ini kayak gitu. Sedangkan yang KYT NX Race ini dia lebih shellnya sedikit banget lebih gede, tapi dia punya shell yang desainnya tuh mengalir banget kayak gitu. Jadi kalau di sini bisa kalian lihat bentuk shellnya itu yang ini lebih oval, lebih slim kayak gitu. Kemudian yang NX Race ini kayak lebih lebar sedikit. Tapi kalau dari tingginya sih kayaknya hampir sama ini. Kemudian yang kedua, dari tipe shell karbonnya ya. Nah, karbon dari LS2 ini dia punya serat yang lumayan besar tuh. Bisa kalian lihat seratnya itu gede banget karbonnya nih di sini. Serat karbonnya itu dia lumayan besar ya, jadi sangat terasa kelihatan kayak gitu. Bagian belakangnya di sini tuh bisa kalian lihat serat karbonnya itu lumayan besar. Nah, sedangkan di KYT NX Race ini dia itu punya serat karbon yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, kayak gini. Di sini karbonnya itu lumayan kecil ya, dia nggak terlalu besar, nggak sebesar yang LS2.
tuh di sini. Jadi model karbonnya itu berbeda. Nah, ini yang terlihat banget kerasa tuh. Detail dari karbonnya itu dia punya bahan yang seratnya kecil-kecil kayak gitu. Nah, kemudian dari segi ventilasi, ventilasinya ini kedua helm ini sedikit sama berbeda lah ya. Nah, model ventilasinya ini sama-sama dia ada di bagian atas, ada dua di sini ya. Di sini ada dua dia. LS2 modelnya geser depan belakang. Kemudian yang NXS juga di sebelah sini. Ventilasinya di depan atas ini ada dua, geser-geser. Kemudian yang di LS2 dia di depan sininya nggak ada ventilasi ya, sedangkan di NXS di sini dia ada ventilasinya lagi di bagian jidatnya ini. Kayak gitu. Kemudian di ventilasi bawah NXS dia dilengkapi ventilasi yang modelnya juga geser atas bawah di sini, kayak gini. Sedangkan yang LS2 ini dia punya ventilasi yang bisa dinaik turunkan juga di bagian sini. Ya, ini ventilasi. Kalian cuman tinggal bukanya ditaik turunin aja. Kayak gitu. Dan kemudian lubang exhaustnya dari kedua helm ini sama-sama ada di belakang ya, di sebelah sini. Kalau NXS itu dia lubang exhaustnya ada di sebelah sini, kanan kiri di sini. Sedangkan yang LS2 ini dia punya lubang ventilasi juga ada di bawahnya di sebelah sini. Ini ventilasinya sebelah sini. Kemudian di bawah dari spoiler kayaknya sih ada juga ya, di bawah sini, di bawah spoiler itu ada lubang keluar dari anginnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat komparasi dari segi visor ya. Dari visornya ini, nah, jadi visornya ini dia mekanismenya berbeda. Kalau yang NXS itu dia kayak biasa ya, di sini dia punya penguncinya di sebelah sini, visor locknya. Ini tinggal kalian tarik ke atas aja, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sedangkan dari LS2 FF323 ini dia punya model lock visor ada di sebelah sini. Jadi yang warna chrome ini adalah sebuah tombol untuk membuka lock visornya ya. Jadi tinggal kalian pencet kayak gini. Nah, ini udah terbuka, tinggal kalian tarik ke atas aja. Nah, kayak gitu. Dan dari bahan visornya pun juga hampir sama ya, bahan visornya itu hampir sama. Ya, hampir sama bahan visornya. Sama-sama sudah memiliki lock visor. Kalau yang NXS ini dia modelnya langsung ditekan aja ke bawah, kayak gitu. Nah, sedangkan yang LS2 ini dia harus diklik ke bawah kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan untuk membukanya pun dia juga harus dipencet tombolnya ini. Dan sama-sama keduanya ini udah dibekali oleh tear off post di sini. Ini udah ada tear off post. Kemudian di LS2 juga sudah ada tear off postnya di sini. Kemudian dari segi catnya ya, dari segi catnya ini sama-sama punya finishing yang rapih, kemudian sama-sama glossy, dan detail-detailnya pun juga sama-sama rapih ya. Jadi kedua helm ini punya detail yang baik, kemudian finishing yang sangat cakep juga. Tapi di sini di LS2 dia punya finishing pakai glitter-glitter di bagian warna abu-abunya ini. Jadi kayak kesannya tuh lebih kinclong aja kayak gitu. Sini. Kalau di NXS dia finishingnya biasa ya. Ini ya biasa, nggak ada glitter-glitternya. Tapi kalau yang di LS2 ini sangat terasa glitternya di bagian abu-abunya itu. Kemudian dari segi busa, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di bagian busa dari NXS ini dia itu sudah dibekali dengan yang namanya quick release. Kemudian bagian busanya itu sangat lembut dan halus. Ini bahannya kain, kemudian dia sudah dilengkapi oleh slot intercom. Kemudian bisa kalian lihat juga sedikit ada bahan kulit yang motifnya ini kayak karbon. Sedangkan di LS2 FF323 ini dia juga sudah dibekali oleh quick release. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan slot intercom. Tapi slot intercom di LS2 ini tidak sedalam yang ada di NXS sih kayaknya. Kemudian juga dia model kulitnya juga cukup kokoh, tapi ini sering banyak terjadi kelemahan yaitu busanya ngelotok.
Terus di bagian belakang busanya ini juga udah ada sebuah reflektor yang warna putih, itu adalah sebuah reflektor. Jadi kalau kena sinar lampu itu dia bisa menyala ya. Kemudian di bagian dalam busa LS2 juga dia ada sebuah motif tulisan LS2 ini, jadi tambah kesan mewahnya ya kayak gitu. Kemudian gue mau coba bagaimana fitting dari kedua helm ini ya. Jadi yang ini size-nya XL, yang ini size-nya L. Nah, gue udah menyiapkan sebuah balok lava di sini. Oke, kita coba bagaimana fitting dari helm LS2 ini. Dan dia ini punya karakter fittingnya itu yang sangat sangat ngepres ya di bagian kepala kanan kiri, karena dia bentuknya itu oval. Jadi kalau kalian kepalanya bulat itu juga agak susah. Dan dia juga di sini bentuk dari neck roll-nya ini sangat ngejepit ya, jadi untuk masuknya pun juga sangat sempit. Oke. Nah, di fittingnya ini sangat masih pas banget ya di kepala gue nih, bener-bener kayak size M di helm-helm KYT kayak gitu loh. Ya, ini benar-benar sangat mengikat di kepala gua. Tapi kalau gua pakai size L mungkin ini lebih enak lagi sih. Tapi overall size XL di kepala gua ini juga udah cukup nyaman banget sih. Juga cukup enteng di kepala. Kemudian di bagian visibilitas dari helm ini, di bagian visibilitasnya itu dia itu sangat sangat luas pandangan kita ketika pakai helm ini. Jadi atas bawahnya itu luas banget, kemudian kanan kirinya juga luas banget. Terus juga dari busanya itu cukup empuk, juga cukup padat banget gitu. Jadi karakter busanya itu sangat padat kayak gitulah di helm LS2 ini. Sekarang gue pengen coba gimana fitting dari KYT NX Race ini. Oke, dari KYT NX Race ini size-nya L ya. Kalau yang tadi yang LS2 ini size-nya XL, di kepala gue masih enak banget. Nah, kalau di KYT size L-nya ini oke. Ya, ini masuknya itu cukup mudah ya, cukup lancar masuknya itu karena dia neck roll-nya nggak sesempit dari LS2 ini. Kemudian dari beratnya itu juga hampir sama. Tapi kalau dari bahan busa, dari bahan busanya itu gue kayak lebih suka di NX Race ini, karena di bahan busanya itu dia sangat halus ya. Kemudian rasanya tuh empuk gitu loh, di kepala kalian tuh sangat halus, sangat ramah banget gitu. Tapi kalau yang ini dia tuh busanya sangat padat, halus juga gitu, tapi busanya tuh sangat padat kayak gitu lah. Beda dengan yang NX Race ini, dia busanya itu cukup halus, kemudian sangat lembut kayak gitu. Nah, dari segi harga, yang ini harga barunya itu di harga 3,8 juta. Itu kalian nggak dapat dark visornya ya, jadi cuman dapat yang clear visor. Kemudian kelengkapannya dia dapat pin lock juga, terus dapat peel off yang bening itu kalau nggak salah 5 lembar atau berapa ya, gue lupa. Terus juga kalau yang ini, kalau kalian beli baru itu di harga 4 jutaan, dan kelengkapannya kalian nggak dapat pin lock, jadi cuman helm, sarung, kardus, manual book kayak gitu aja. Kalau yang ini dia dapat pin lock juga tambahannya, kemudian dapat pin off-nya. Terus juga dari segi berat, dari beratnya itu KYT NX Race size L ini beratnya itu 1350 plus minus 50, 1400 gram lah. Nah, sedangkan di LS2 FF323 Carbon ini dia punya berat itu 1300 plus minus 50, 1350 lah. Jadi kedua helm ini beratnya hampir sama, tapi lebih enteng. LS2 ini lebih enteng 50 gram doang ya. Tapi dari ketika kalian pakai itu gue ngerasanya sama-sama enteng, tapi kalau segi kenyamanan itu balik lagi dari bentuk kepala kalian. Kalau gue model busanya gue suka yang NX Race, tapi kalau model fittingnya ya, fitting dari helmnya gue suka yang LS2 ini kayak gitu. Nah, kedua helm ini gue jual, yang ini kondisinya baru, kalian bisa dapat di harga cuma 3.650.000 aja. Kemudian dia gue kasih bonus juga visor yang iridium silver, itu originalnya juga. Nah, itu kalian bisa dapat helm baru, kemudian
bonus visor yang iridiumnya itu cuma di harga 3.650.000 aja. Nah kalau kalian beli di toko-toko itu, ini helmnya aja udah 4 jutaan, udah 4,1, 4,2. Kemudian ditambah visornya itu sekitar 350.000 ya, kurang lebih 4.500.000. Tapi kalau kalian beli di gua ini cuma di harga 3.650.000. Kalian bisa hemat hampir 1 juta, kurang lebih hampir 1 juta. Nah kalau yang ini dia kondisinya second, kemudian kelengkapannya tapi full set, kemudian kondisinya masih cakep banget. Terus juga dia udah dapat visor darknya ya, jadi helm ini udah dikasih visor darknya. Kalau kalian beli baru kan 3,8 juta cuman clear visornya aja. Nah di sini kalian bisa dapat yang dark visornya juga. Itu gue jual di harga 2.800.000 aja kayak gitu. Nah kedua helm ini juga udah sama-sama dilengkapi oleh double D-ring, jadi sama-sama udah bisa dipakai untuk balap, sudah sama-sama memiliki sertifikasi atau sudah memenuhi syarat untuk dipakai di sirkuit kayak gitu. Oke, dari kedua helm ini sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau dari kalian sendiri, kira-kira lebih suka LS2 FF323 Carbon ini atau dari KYT NX Race Carbon ini? Nah, coba kalian semua komen di bawah lebih suka mana dari kedua helm ini. Dan mungkin segitu aja review singkat, kemudian komparasi gue terhadap kedua helm ini yang sama-sama sudah standar untuk dipakai balap. Kemudian desainnya cakep, harganya pun ya plus minus harganya sama-sama di harga range 3-4 jutaan. Kalian bisa dapat helm dengan bahan yang sudah pakai karbon, kemudian sudah bisa dipakai di sirkuit untuk balap. Jadi sama-sama sudah memiliki standar balap. Dan segitu aja komparasi gue terhadap kedua merek helm ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa kalian tonton terus di channel kita, karena ada banyak penawaran helm-helm yang murah dari kita, dan pastinya di situ kalian bisa dapat dengan kualitas yang pastinya original. Dan segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum.